Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan pula kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz, masih di dalam Kitabul Buyu, dan kita sekarang masuk ke dalam pembahasan qirat atau pembahasan al-qardu, atau dalam bahasa kita disebut dengan masalah pinjam meminjam. Di dalam bahasa atau secara bahasa, al-qardu atau qirat itu memiliki arti memutus. Secara bahasa artinya adalah qardu atau qirat, itu artinya adalah memutus. Adapun secara istilah, maka seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain yang ingin memanfaatkannya, yang mana harta yang dia berikan tadi nanti suatu saat akan dikembalikan kembali kepada dirinya. Ini pengertian qard atau pinjam meminjam secara istilah, yaitu seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan orang lain dan nanti suatu saat akan dikembalikan pula atau akan dikembalikan lagi kepada dirinya. Dan hukum pinjam meminjam ini disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan secara asal, dia adalah termasuk muamalah yang diperbolehkan. Jadi hukum qard atau pinjam meminjam ini secara asal adalah sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang dihalalkan. Dan sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang dihalalkan, maka hukumnya itu terkadang bisa berubah sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu. Atau ketika dia keadaan yang gak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW tetapkan, menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan hukum qard atau pinjam meminjam ini ada dua sisi kalau kita mempelajarinya. Yang pertama, hukum pinjam meminjam bagi orang yang memiliki harta, maksudnya yang meminjamkan harta, dan hukum pinjam meminjam bagi orang yang tidak memiliki harta atau yang meminjamnya.
Jadi dari dua sisi. Yang pertama dari pemberi pinjaman atau orang yang menghutangi. Yang kedua dari sisi orang yang meminjam. Dari sisi orang yang membutuhkan pinjaman. Adapun bagi orang yang memiliki harta atau yang meminjami, maka ini adalah merupakan perkara yang disukai, perkara yang disyariatkan, perkara yang dianjurkan untuk dilakukan, bahkan memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW berkata, "Man nafasa ala muslimin kurbatan min kurabid dunya." Nafasa barang siapa yang mengangkat, ini nafasa. Jadi barang siapa yang mengangkat ala muslimin, dari seorang muslim, kurbatan, satu kesulitan, min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan urusan dunia, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitan atau kesusahan dia dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa memudahkan bagi orang-orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia fid dunya wal akhirah. Urusan dunia dan urusan akhirat dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni ahihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba tadi menolong saudaranya. Ini keutamaan orang yang memberikan bantuan atau pinjaman. Memberikan bantuan secara umum, bantuan apapun, menolong apapun bentuknya, maka ini keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Ini yang pertama, keutamaan bagi orang yang menolong saudaranya. Kemudian yang berikutnya ada hadis lain dibawakan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin," tidaklah ada seorang muslim, yukridu musliman, memberikan pinjaman kepada seorang muslim, qardon, suatu pinjaman, marrataini, dua kali, illa kana, kecuali hal itu seperti shadaqatiha marratan, seperti sedekah satu kali. Jadi kedudukan dia memberikan pinjaman dua kali itu seperti dia mendapatkan pahala sedekah satu kali. Ini kata Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika seorang memberikan pinjaman, ngasih pinjaman sekali, ngasih pinjaman dua kali, maka ketika dia ngasih pinjaman dua kali untuk seseorang, maka dicatat bagi dia seperti pahala sedekah satu kali. Apa bedanya sedekah sama pinjaman? Kalau sedekah dia tidak mengharapkan kembalian. Jadi kalau orang sedekah, dia tidak mengharap harta tadi kembali kepada dia. Kalau meminjamkan, maka dia mengharap harta tadi kembali kepada dia. Tentu pahalanya berbeda. Pahala memberikan pinjaman dan pahala sedekah berbeda. Maka keutamaannya, orang kalau memberikan pinjaman dua kali, maka dia dicatat seperti telah bersedekah satu kali. Ini menunjukkan keutamaan dari orang yang bersedekah atau orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Maka secara asal bagi orang yang memiliki harta, memiliki kelebihan harta,
Kemudian ada kesempatan bagi dia untuk membantu saudaranya dengan memberikan pinjaman dari harta yang dia miliki, maka hendaknya dia lakukan. Jadi ketika ada kesempatan bagi dia untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Jadi memberikan pinjaman ini termasuk sesuatu yang baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kelebihan harta misalkan. Kemudian datang kesempatan kepada dia untuk memberikan pinjaman kepada saudaranya sesama muslim, maka hendaknya dia lakukan. Dan di dalam hal ini terkadang orang melihat bukan dari sisi keutamaan memberi pinjaman, tapi dia melihat kembali atau enggak nanti pinjaman tadi. Orang lebih cenderung apa? Ketika memberikan pinjaman yang dia cari gitu kan, dia nanti balikin atau enggak. Bukan apa? Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ketika dia memberikan pinjaman, dia lebih melihat, wah ini kayaknya enggak bakalan kembali. Wah ini kayaknya enggak ngasih. Sehingga apa? Dia pun terhalangi dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kalau seandainya yang dia lihat adalah dari sisi keutamaan memberikan pinjaman, siapapun yang meminjam kepada dirinya selagi dia adalah seorang muslim, maka dia akan beri. Kenapa? Yang dia cari bukan apa? Bukan kembalian dari orang yang meminjam, tapi keutamaan dan pahala dari orang-orang yang meminjam tadi, Allah Subhanahu wa taala ganti pahala darinya. Jadi yang dia cari itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada dia dikarenakan dia memberikan pinjaman kepada orang lain. Dan orang memberikan pinjaman, dia nggak akan pernah rugi. Orang ngasih pinjaman tuh nggak akan pernah rugi. Selama-lamanya nggak akan pernah rugi, walaupun nggak kembali kepada dia. Nggak akan pernah rugi, walaupun apa? Walaupun harta tadi yang dia pinjamkan nggak kembali. Nggak kembali bukan berarti nggak kembali di dunia, bukan berarti nggak kembali sama sekali. Nggak kembali sama sekali kepada dia. Kenapa? Keutamanya besar. Yang pertama, ngasih pinjaman, dia memudahkan urusan orang lain, maka Allah mudahkan urusan dia. Urusan di dunia, urusan di akhirat dimudahkan. Kemudian ketika jatuh tempo, dan orang yang dia pinjami nggak bisa membayar atau mengembalikannya, maka apa? Dia kasih tambah waktu. Maka sejauh atau sebanyak dia mengasih tenggang waktu tadi, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang ngasih pinjaman nggak akan pernah rugi. Nggak akan pernah rugi selama-lamanya. Ketika yang dia lihat adalah muamalah atau hubungan dia dengan Robnya. Bukan muamalah dia dengan makhluk, dengan manusia. Kalau yang dia lihat adalah hubungan dia dengan manusia, maka dia akan merasa rugi. Tapi ketika yang dia lihat adalah muamalah atau hubungan dia dengan Robnya, maka yang akan dia dapat hanyalah keuntungan. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, kalau orang melakukan transaksi pinjam-meminjam, kemudian mencari keuntungan dari orang yang meminjam, ini tidak diperbolehkan. Masuknya riba. Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Tapi kalau dia memberikan pinjaman, tapi mengharap manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, ini bukan riba. Dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan riba. Ini bedanya. Satunya tidak diperbolehkan, satunya diperbolehkan. Maka hendaknya bagi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan harta atau kenikmatan yang berlebih, kemudian mendapatkan kesempatan bagi dia, ada kesempatan untuk memberikan manfaat, memberikan bantuan kepada orang lain. Ini keutamaan besar yang terkadang datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba datang orang
mau minta bantuan, minta minjem uang dan lain sebagainya, minjem harta, kasih pinjaman. Kenapa? Keutamaannya adalah barang siapa yang menolong kesulitan dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat kesulitan dia nanti pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Dan Allah itu akan senantiasa menolong dia selagi dia menolong saudaranya. Pokoknya nggak ada ruginya bagi orang yang memberikan pinjaman. Bagi orang yang memberikan pinjaman itu tidak ada ruginya. Yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Namun perlu diperhatikan sekali lagi, hendaknya dia di dalam memberikan bantuan ingin mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Minta balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat-lipat, yang banyak sekali bagi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ini dari sisi orang yang memiliki harta atau yang memberikan pinjaman. Adapun bagi orang yang meminjam, maka hendaknya dia memperhatikan. Memang hukum asal meminjam itu boleh. Namun tidak bermudah-mudahan di dalam meminjam. Memang hukum asal meminjam itu diperbolehkan. Tapi hendaknya seseorang itu tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan di dalam meminjam. Lihat, Nabi SAW mengingatkan tentang orang yang bermudah-mudahan di dalam meminjam. Di sana ada peringatan keras tentang masalah pinjam meminjam. Dari Sauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sauban. Dan dia adalah pelayannya Nabi SAW. Maula itu adalah bekas budaknya Nabi SAW. Beliau berkata an Rasulillahi, dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, man faraka ruhu al-jasada, barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasadnya, wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah, dan dia bari'un min salasin, berlepas diri dari dari 3 hal. Jadi ketika ruh dia keluar dari jasadnya dan dia dalam keadaan tidak memiliki 3 hal ini, tidak ada 3 hal ini pada dirinya, maka dia akan masuk surga. 3 hal nih. Jika seseorang itu tidak ada pada dirinya saat dia meninggal, maka dia akan masuk surga. Maka hendaknya kita perhatikan 3 hal ini. Jangan sampai 3 hal ini ada pada diri kita. Karena ini akan menghalangi seseorang dari masuk surga. Yang pertama adalah al-kibar, kesombongan. Kemudian yang kedua adalah al-ghulul, khianat atau curang, ghulul. Kemudian yang ketiga adalah ad-dain, hutang. Ini hadis yang dibawakan oleh Ibnu Majah. Jadi ada tiga. Kalau seseorang tidak ada 3 hal ini pada dirinya ketika dia meninggal, maka dia akan masuk surga. Atau bahasa sederhananya, 3 hal ini akan menghalangi seseorang masuk surga. Maka jauhi 3 hal ini. Yang pertama sombong. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Tidak akan masuk surga orang-orang yang sombong. Kemudian ghulul itu khianat. Orang memiliki sifat khianat, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya adalah dain atau hutang, tanggungan hutang. Ini terhalangi dari masuk surga. Maka hendaknya 3 hal ini dia perhatikan. Jangan sampai dia bermudah-mudahan di dalam 3 hal ini.
Di sini ada faedah besar juga yang dapat kita ambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan kibar, kesombongan. Yang kedua, menyebutkan ghulul, khianat. Dua hal ini adalah sesuatu yang diharamkan. Dua hal ini adalah sesuatu yang diharamkan. Sombong, haram. Ghulul, haram. Dain, hutang, boleh. Hutang itu hukum asalnya boleh. Tapi kenapa Nabi SAW menyebutkan tiga hal? Pertama disebutkan kesombongan. Yang kedua disebutkan ghulul, khianat. Kemudian yang ketiga disebutkan apa? Hutang. Padahal hutang boleh. Ghulul, terus kemudian sombong, ini tidak boleh. Kenapa disebutkan tiga hal ini? Padahal tiga ini adalah sesuatu yang berbeda. Disebutkan tiga hal ini untuk memberikan penekanan bahwasanya hendaknya bagi seorang muslim tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Meskipun dia hukum asalnya boleh. Tapi apa? Dia itu menjadi penghalang masuk surga seperti kesombongan, seperti bentuk khianat. Padahal secara asal dia hukumnya adalah boleh. Maka faedah di sana menunjukkan bahwasanya hutang meskipun dia adalah sesuatu yang diperbolehkan, tapi kita hendaknya tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min, jiwa seorang mukmin, mu'allaqatun, tergantung bidainihi, dikarenakan sebab hutangnya, hatta yuqdha anhu, sampai apa? Sampai hutang tadi dilunasi. Artinya apa? Hutang itu tidak akan bebas sampai dia itu apa? Dilunasi. Dirinya itu masih tergantung dengan hutangnya. Artinya tanggungan hutang itu enggak hilang meskipun seorang sudah meninggal. Seorang pinjam, kemudian dia meninggal, bukan berarti ketika dia meninggal hutang dia bebas, lunas, auto lunas, enggak. Tapi tetap dia memiliki tanggungan yang harus dia bayarkan. Dan hutang itu minjemnya di dunia, maka bayarnya kalau enggak dibayar di dunia, dia nanti akan bayar di akhirat. Minjemnya di dunia, tapi kalau dia enggak ngembaliin di dunia, nanti dia akan ditagih, diminta untuk mengembalikan di akhirat. Ini satu amalan atau satu perbuatan yang tidak terputus meskipun apa? Meskipun seseorang itu sudah meninggal. Jadi tanggungannya itu enggak terputus meskipun dia sudah meninggal. Kapan tanggungannya terputus? Ketika hutang tadi telah dilunasi atau dibayarkan. Siapa yang membayarkannya? Siapapun. Siapa yang membayarkannya? Siapapun. Bukan hanya walinya saja, siapapun bisa. Misalkan kita tahu si fulan punya hutang, kita bukan siapa-siapanya, tapi kita bisa membayarkan hutangnya. Dan ini adalah bentuk sedekah dia kepada orang tadi. Jadi ketika seseorang meninggal dan memiliki hutang, maka tanggungan hutang tadi enggak akan hilang sampai dibayarkan. Dan siapa yang membayarkannya? Siapapun bisa membayarkannya, tidak harus walinya. Tapi yang paling utama memiliki kewajiban untuk membayar hutang-hutangnya itu adalah walinya atau orang-orang yang menjadi kerabat dan keluarganya. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun au dirhamun," barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, qudiya min hasanatihi. Nanti kalau enggak dibayarkan di dunia atau enggak ada yang membayarkan untuk dia, apa? Qudiya min hasanatihi. Dibayar dengan apa? Kebaikannya. Dibayar dengan amalan-amalannya. Dibayar dengan pahala-pahalanya. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu enggak ada lagi dinar dan enggak ada lagi dirham. Yang ada apa? Amalan-amalan. Jadi ketika seseorang meninggal dengan membawa hutang, maka nanti dibayar hutangnya dengan apa? Dengan amalan-amalan, dengan kebaikan-kebaikan. Karena enggak ada di akhirat itu dinar dan dirham itu enggak ada. Maka membayar hutang di dunia itu jauh lebih ringan daripada membayar hutang di akhirat. Membayar hutang di dunia itu jauh lebih ringan daripada membayar hutang di akhirat. Ada sebagian orang mengatakan, bayar hutang di dunia itu berat. Kalau membayar hutang di dunia itu berat, apalagi kalau membayar hutangnya di akhirat. Jauh lebih berat lagi. Maka sekali lagi, perlu diperhatikan bahwasanya membayar hutang di dunia itu ringan. Dan membayar hutang di akhirat itu berat. Kalau ada orang yang mengatakan di dunia itu bayar hutang itu berat, maka di akhirat itu jauh lebih berat lagi. Kenapa? Di akhirat itu nggak ada dinar, nggak ada dirham. Di dunia bayar hutang, kalau nggak dengan harta, bisa dengan tenaga. Bisa dia mencari bantuan, bisa dia mencari pekerjaan, mengusahakan, dan lain sebagainya, masih bisa. Kalau di akhirat nggak ada lagi. Yang ada amalan-amalan. Kalau dia nggak punya kebaikan, maka dia menanggung apa? Keburukan-keburukan dari orang yang dia utangi, yang dia pinjami. Ini sama seperti kezaliman. Dia memiliki apa? Tanggungan yang harus dia tunaikan. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, ini masih berkaitan dengan masalah hutang, untuk tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim. Beliau berdiri di antara para sahabat. Jadi Nabi SAW berdiri di tengah-tengah para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, fadzakara lahum annal jihad fi sabilillah wal imani billah afdhalul a'mal. Beliau menjelaskan bahwasanya apa? Jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah afdhalul amal. Seutama-utamanya amalan. Faqama rajulun, maka bangkitlah seorang. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah. Orang tadi yang berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurutmu, in qultu fi sabilillah, apabila in qutiltu fi sabilillah, kalau aku meninggal di jalan Allah, ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, atau bagaimana menurutmu wahai Rasul ketika aku meninggal di jalan Allah, atau kafiru anni khotoya, atau kafiru anni khotoya, ya, apakah dosa-dosaku akan diampuni? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menjawab pertanyaan orang tadi, na'am, benar. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib. Kalau engkau meninggal di jalan Allah dalam keadaan bersabar dan mengharap balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosamu. Muqbilun ghairu mudbir. Engkau dalam keadaan menghadapi musuh, bukan lari dari musuh. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa qulta?" Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukafiru anni khotoyaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengulang lagi. Lalu Nabi SAW pun mengatakan, "Na'am." Benar. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghairu mudbir illa ad-dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Karena sesungguhnya Jibril alaihi salam berkata kepadaku tentang hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya hutang itu tidak terputus tanggungannya. Semua dosa-dosa yang lain diampuni, tapi dosa atau bukan dosa, tapi hutang, maka dia tidak hilang kewajibannya. Kewajiban menunaikan hutang ini tidak hilang. Jadi ceritanya sederhana, atau ceritanya seperti ini, kurang lebihnya. Cerita sederhananya. Ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat, kemudian Nabi SAW menceritakan tentang jihad, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Adalah seutama-utamanya amalan. Kemudian ada seorang yang bangkit berdiri, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku meninggal di jalan Allah, meninggal fi sabilillah? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosaku?" Lalu Nabi pun mengatakan, "Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu selagi kamu meninggal dalam keadaan bersabar dan mengharap balasan dari Allah, dalam keadaan menghadap musuh, bukan kabur atau lari dari musuh." Kemudian setelah itu, setelah disampaikan hal tersebut kepada orang tadi, maka Nabi SAW mengulangi pertanyaan dan jawabannya. Kaifa qultu, apa yang aku katakan? Kemudian dia diulang lagi. Diulang pertanyaannya, kemudian diulang lagi jawabannya oleh Nabi SAW. Diulang lagi pertanyaannya, kemudian Nabi SAW mengulang lagi. Dan pada kali kedua, beliau menambahkan illadain, kecuali hutang. Kecuali hutang. Yang pertama tidak disebutkan hutang. Yang kedua disebutkan hutang, kecuali hutang. Lalu beliau mengatakan, "Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik." Sesungguhnya Jibril barusan menyampaikan kepadaku bahwasanya yang tidak diampuni atau tidak hilang kewajibannya itu, atau tidak gugur tanggungannya, itu adalah hutang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hutang itu adalah sesuatu yang tidak terputus tanggungannya. Tidak terputus kewajiban untuk menunaikannya. Meskipun dia meninggal fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dalam keadaan terbaik saja, tanggungan hutang tidak hilang. Apalagi meninggal dalam keadaan yang lain. Ini menunjukkan apa? Hendaknya seseorang tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan di dalam masalah hutang. Kemudian dalil yang berikutnya, hadis dari Nabi SAW, kisah yang terjadi pada zaman Nabi SAW, yang menunjukkan hendaknya seseorang tidak bermudah-mudahan untuk melakukan hutang. Untuk tidak bermudah-mudahan. Yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala. Hadis Sahal bin Sa'ad. Suatu ketika, tatkala Nabi SAW bersama dengan apa? Dengan para sahabat dalam suatu majelis, kemudian datang seorang wanita. Kemudian dia menawarkan diri untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW.
Kemudian Nabi pun melihat dia, dan beliau tidak ada keinginan terhadap wanita tadi. Kemudian ada salah seorang sahabat di situ, kemudian dia meminta kepada Nabi SAW untuk menikahkan dirinya dengan wanita tadi. Wanita datang kepada Nabi, minta untuk dinikahi, menawarkan dirinya untuk dinikahi. Tapi Nabi SAW tidak tertarik. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW agar dia dinikahkan dengan wanita tadi. Lalu setelah itu Nabi SAW berkata kepada laki-laki tadi, hal indaka min syai', apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar? Lalu sahabat tadi mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa demi Allah wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW pun berkata, idhab ila ahlik fanzur hal tajid syai'an. Pulang kamu ke keluargamu, cari. Pulang ke rumahmu, pulang ke keluargamu, cari sesuatu yang bisa kamu temui. Fadhahaba summa raja'a, la wallahi, tidak menemukan apapun demi Allah. Ma wajadtu syai'an, aku enggak nemu apapun. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun berkata, undur walau khataman min hadid, cari lagi meskipun apa? Cincin dari besi, cari lagi. Kemudian dia pergi, kemudian datang lagi dan berkata, la wallah, enggak ada wallah. Aku enggak menemukan apapun meskipun apa? Cincin dari besi demi Allah. Jadi benar-benar dia itu miskin, enggak punya apa-apa. Enggak punya harta, pulang ke rumah ke keluarganya. Punya sesuatu enggak yang bisa dijadikan sebagai mahar? Enggak punya sama sekali. Suruh nyari lagi, suruh nyari meskipun cincin dari besi. Enggak nemu. Kalau orang sekarang gampang nyari cincin di mana banyak. Tapi ini menunjukkan apa? Kehidupan para sahabat itu bukan kehidupan yang orientasinya adalah dunia. Tapi benar-benar mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau mengambil kecuali haknya. Enggak mau ngambil kecuali haknya. Jadi benar-benar berusaha untuk tidak memasukkan kepada dirinya kecuali yang Allah Subhanahu wa taala halalkan saja. Sekarang coba, terbayang nggak pada kita? Seseorang nggak punya apapun. Pulang ke rumah, ke keluarganya, ke bapaknya, ke ibunya, saudaranya, nggak punya apapun juga. Datang kepada Nabi nggak punya apapun. Kemudian ditanya, cari, walaupun apa? Cincin dari besi. Dia pergi nyari dan datang lagi nggak ada ya Rasulullah. Nggak nemu, nggak dapat. Walau khataman min hadid. Nggak nemu meskipun apa? Khataman min hadid. Cincin dari besi. Kemudian dia mengatakan, walakin, akan tapi ya Rasulullah, hadza izari falha nisfahu. Tapi aku punya ini ya Rasulullah, sarungku ini, aku punya cuman sarungku ini. Aku akan berikan separuh bagi dia untuk jadikan mahar. Nggak punya apa-apa kecuali apa? Sarungnya, izari, kainku, sarungku. Aku akan berikan separuh kepada dirinya. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, matasna bi izari. Apa yang bisa kamu lakukan dengan izarmu, dengan sarungmu? Apa yang bisa kamu lakukan dengan sarungmu? Kalau kamu kasih ke dia, kamu mau pakai apa? Separuh kamu kasihkan ke dia, kamu mau pakai apa? Separuh buat kamu nggak cukup, ini juga nggak bisa dimanfaatkan untuk dirinya. Ini menunjukkan apa? Dia benar-benar nggak punya apa-apa. Fajalasa ar-rajulu hatta idza tala majlisahu qama. Kemudian dia pun akhirnya duduk dan berlalulah beberapa waktu. Duduk, jadi udah nyerah kayaknya dia. Sudah nggak punya apa-apa, udah nyerah. Nggak ada harta di rumahnya, terus kemudian nyari cincin nggak ada. Yang dia punya satu-satunya adalah sarung. Dia udah tawarkan, kata Nabi nggak bisa dipakai. Kalau kamu serahkan separuh nggak cukup buat kamu, nggak bisa dipakai pula buat dia. Akhirnya sudah dia diam di situ dalam waktu yang panjang.
Kemudian dia pergi. Setelah selesai di majelis, pergi. Kemudian Nabi pun melihat dia, lalu meminta para sahabat untuk memanggil dirinya lagi. Fara'ahu Rasulullah SAW muwalian fa'amarahu bihi fada. Melihat dia pergi, lalu Nabi memerintahkan untuk dipanggil lagi. Kemudian falamma ja'a, kemudian tatkala Nabi SAW bertemu dengan dia, ketika dia datang, Nabi pun berkata, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Madza ma'aka minal Qur'an? Apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an? Madza ma'aka minal Qur'an? Kamu punya apa dari Al-Qur'an? Ma'i suratu kadza wa kadza. Aku memiliki surat ini dan surat ini. Apa yang kamu fahami dari Al-Qur'an? Apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an? Yang kamu miliki, yang kamu fahami dari Al-Qur'an atau yang aku miliki dari Al-Qur'an adalah suratu kadza wa suratu kadza. Surat ini dan surat ini. Faqala taqra'uhunna inda dhahri qalbik, apakah engkau menghafalnya? Qala na'am. Iya wahai Rasul, aku menghafalnya. Qala idhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pergilah, aku telah menikahkan kamu dengan dia dengan mahar apa? Ajarkan Al-Qur'an kepadanya. Apa faidah dari hadis ini? Faidah dari hadis ini apa? Faidah dari hadis ini, Nabi SAW tidak memerintahkan dia cari hutangan, padahal dia butuh. Bisa saja, sana pergi ke fulan, pinjam ke sana, pinjam ke fulan. Tidak. Hadis ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasanya Nabi SAW mendidik para sahabat radhiyallahu ta'ala untuk tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Tidak bermudah-mudahan untuk berhutang. Kenapa? Hadis-hadis yang sebelumnya telah kita jelaskan. Orang yang bermudah-mudahan di dalam berhutang, dia mendapatkan apa? Mendapatkan ancaman-ancaman. Bukan mendapatkan ancaman-ancaman, tapi dia memiliki kemungkinan mendapatkan keburukan-keburukan. Di antaranya apa? Dosanya nggak diampuni. Di antaranya adalah apa? Terhalangi masuk surga dan yang lainnya. Maka Nabi SAW meskipun hutang itu hukum asalnya diperbolehkan, tapi Nabi SAW tidak mendidik para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu untuk bermudah-mudahan di dalam berhutang. Apa yang menghalangi Nabi SAW untuk mengatakan, ya sudah kamu pinjam saja ke si fulan, pinjam 1 dinar, pinjam 1 dirham, bisa kan, gampang, nanti diganti, kalau nggak bisa bayar bisa dicicil. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan itu, padahal dia butuh. Nabi SAW mengajarkan untuk tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Wallahu ta'ala. Dan tidaklah Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua kecuali kemuliaan. Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dulu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih di dalam bab pinjam meminjam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.